Baiklah, saya Stevina Elisa Gogo, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B dengan NIM 711440120013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem penginderaan, yaitu mengenai peraba dan perasa. Baiklah, yang pertama anatomi indera perabaan. Organ yang berfungsi sebagai indera peraba adalah kulit. Kulit memiliki reseptor khusus yang disebut mekanoreseptor atau tanoreseptor, yang berfungsi meminta rangsang dari luar berupa sentuhan, tekanan, rasa panas, rasa dingin, dan rasa sakit. Perhatikan gambar anatomi kulit. Berdasarkan gambar, menunjukkan bahwa kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga subkutan. Baiklah, yang pertama epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar, terutama terdiri dari epitel squamosa bertingkat. Lapisan ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapisan sel dari luar ke dalam, yaitu stratum corneum, stratum lidicium, stratum granulosum, stratum germinativum. Baiklah, pada stratum granulosum terdapat sel-sel yang menghasilkan pigmen hitam atau melanin. Kandungan melanin menentukan derajat warna kulit kehitaman atau kecoklatan. Semakin banyak melanin, semakin gelap warna kulit. Pigmentasi dikendalikan oleh hormon adrenal dan hipofisis. Yang kedua, dermis atau kutan. Dermis merupakan lapisan yang terdiri dari kolagen, jaringan fibrosa, dan elastin yang memungkinkan kulit dapat mengembang. Pada bagian dermis inilah terdapat mekanoreseptor yang digunakan untuk menerima berbagai rangsangan dari luar tubuh. Yang ketiga, subkutan. Lapisan ini terletak lebih dalam dari dermis dan mengandung banyak lemak, pembuluh darah, pemilu limfe, dan saraf. Baiklah, ada juga sebagai indera peraba dan perasa. Kulit memiliki beberapa reseptor seperti yang tidak nampak. Yang pertama, korpus Meissner, berfungsi menerima rangsangan, sentuhan, atau rabaan. Yang kedua, korpus Pacini, menerima rangsangan tekanan. Yang ketiga, korpus Ruffni, berfungsi menerima rangsangan panas. Yang keempat, korpus Krause, berfungsi untuk menerima rangsangan dingin. Yang kelima, ujung saraf bebas atau tanpa selaput, berfungsi menerima rangsangan rasa sakit atau nyeri. Dan ada pula proses perjalanan sensasi perabaan dimulai dengan munculnya rangsangan di kulit, baik berupa suhu dingin, panas, misalnya memegang air dingin atau air panas, rangsangan nyeri, misalnya teriris pisau, atau berupa sentuhan. Rangsangan ini akan diterima oleh reseptor atau penerima rangsangan yang terletak di bawah permukaan kulit. Informasi ini selanjutnya dibawa oleh saraf sensor yang terdapat pada kulit menuju ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Stimulus diteruskan ke atas sampai ke talamus atau pusat penyebaran utama impuls-impuls sensorik yang berperan penting dalam memproses atau mengolah informasi sensorik ini. Dari talamus, stimulus dikirim ke pusat sensorik di otak besar atau cerebral cortex yang disebut korteks sensorik. Di korteks sensorik, informasi tersebut akan diolah. Akibatnya kita merasakan adanya suatu rangsangan, bahkan otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk pada anatomi indera perasa atau pengecapan. Mungkin selama ini saudara sudah menyadari bahwa indera pengecapan saudara adalah lidah. Dengan lidah kita dapat merasakan enak tidak enaknya makanan. Selain itu, dengan lidah kita juga dapat merasakan rasa asin, asam, manis, serta pahit. Selain kemampuan membedakan rasa, lidah juga mampu melaksanakan gerak-gerakan yang sangat penting pada saat mengunyah dan menelan. Lidah berfungsi mengaduk makanan, menekannya pada langit-langit dan gigi, dan akhirnya mendorongnya masuk faring. Lidah merupakan
organ yang tersusun dari otot dan memiliki reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik dan ekstrinsik. Otot intrinsik berfungsi melakukan semua gerakan halus, seperti mengubah bentuk lidah memanjang atau memendek atau membulat. Sementara otot ekstrinsik berfungsi mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya dan melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat penting pada saat mengunyah dan menelan, seperti mengaduk-aduk makanan, menekannya pada langit-langit dan gigi, dan mendorongnya masuk faring. Pada permukaan lidah terdapat lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensorik yang mempunyai tonjolan seperti rambut atau mikrofili. Pada lidah manusia terdapat dari 10.000 tunas pengecap, di mana sel-sel ini tumbuh seminggu setelah itu digantikan oleh sel-sel yang baru. Sel-sel reseptor atau tunas pengecap terdapat pada tonjolan-tonjolan kecil pada permukaan lidah. Dengan adanya sel-sel ini, lidah mampu membedakan rasa manis, asam, pahit, dan asin. Selaput lendir atau membran mukosa normalnya berwarna merah jambu dan selalu dalam keadaan lembab. Permukaan atas lidah ditutupi oleh papila-papila yang terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Papila fugiformis, 2. Papila circumvallata, 3. Papila filiformis. Yang pertama, papila fugiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Masing-masing papila fugiformis mengandung 1-8 puting kecap atau tasted bud. Yang kedua, papila circumvallata terdiri atas 8 hingga 12 dari jenis yang terletak pada bagian dasar lidah. Papila ini merupakan yang terbesar dan masing-masing dikelilingi semacam lekukan seperti parit. Setiap papila circumvallata mengandung kira-kira 90-250 puting pengecap. Ketiga, papila filiformis berbentuk seperti benang halus dan merupakan papila yang terbanyak dan tersebar di seluruh permukaan lidah. Papila filiformis lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuh daripada rasa pengecapan yang sebenarnya. Ada pula penjelasan dari puting pengecap yang terdiri dari 2 macam sel, yaitu sel pengecap dan sel penunjang. Pada sel pengecap terdapat silia atau rambut gustatori yang memanjang ke lubang pengecap. Zat-zat kimia dari makanan yang kita akan makan mencapai kuncir pengecap melalui lubang-lubang pengecap atau taste pores. Di antara sel-sel pengecap dari tiap reseptor pengecap terdapat jalinan saraf pengecap yang terdiri dari 2 atau 3 saraf. Saraf ini bertugas meneruskan impuls dari sel-sel pengecap. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai sistem penginderaan, yaitu peraba dan perasa.